Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala aidan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dalam arti iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai kelak di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, memilih seorang pemimpin adalah bagian dari agama. Maka dari itu, ketika Rasulullah SAW wafat, barulah setelah ada kesepakatan untuk siapa yang meneruskan kepemimpinan, maka barulah jenazah Rasulullah SAW dikuburkan. Sampai 3 hari bergulat untuk memilih siapa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Rasulullah SAW. Semua sahabat menolak. Yang akhirnya disepakati Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sebagai pemimpin pada saat itu. Maka tidaklah benar jika memilih pemimpin atau katakanlah pemilu itu dipisahkan dari agama. Politik itu adalah bagian dari agama, maka tidak bisa untuk kemudian dipisahkan. Ada yang bilang
politik jangan dicampur adukkan dengan agama, enggak bisa. Karena politik adalah bagian dari agama. Maka dari itu memilih seorang pemimpin adalah merupakan perintah dari agama. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pemimpin atau pekerja harus yang kuat dan dapat dipercaya. Inna khaira manis takjartumul qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik pekerja atau sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Kuat keyakinan dalam hal agama, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, kemudian juga akhlaknya kuat, kuat dalam berprinsip, kuat dalam berpegang teguh soal keadilan dan semuanya. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih seorang pemimpin. Yang pertama adalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Pemilu presiden dan juga legislatif sudah semakin dekat. Maka kita berkewajiban untuk mensukseskan pemilihan tersebut sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kriteria yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mengamalkan ajaran Islam. Semua calon, karena semua Islam, mengaku beriman kepada Allah dan juga bertakwa. Tapi harus kita buktikan dengan amalan-amalan ajaran Islam. Mana yang lebih baik dari semua yang ada? Pilihlah calon pemimpin yang ada punya kelebihan kebaikan, yang kelebihan kebaikannya lebih banyak, dan juga mudaratnya lebih sedikit. Karena nggak ada yang sempurna. Setiap calon kalau dituntut sempurna nggak akan bisa. Tapi paling tidak kita harus memilih mana yang kebaikan lebih banyak dan kemudaratannya lebih sedikit. Itu adalah prinsip kita. Maka dari itu, marilah kita cari, kita tintingi dari sekian calon pemimpin yang ada, mana kira-kira yang sesuai dengan tuntutan agama dan juga tuntutan ajaran-ajaran Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seorang pemimpin adalah seorang yang sangat kuat. Seorang pemimpin adalah orang yang dapat dipercaya. Maka di dalam Al-Quran disebut qawiyul amin, kuat dan dapat dipercaya. Ada orang yang kuat tetapi tidak dapat dipercaya.
maka dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena dua-duanya sudah melekat, harus melekat di dalam diri seorang pemimpin. Dari sekian kita cari mana keimanan dan ketakwaannya yang lebih kuat. Dari sekian kita cari mana manifestasi dari keimanan yang kemudian memancarkan keakhlakul karimahannya. Dari sekian calon kita cari mana yang lebih kuat dalam pengamalan ibadahnya dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang lain. Ini penting agar kita tidak salah dalam menentukan 5 tahun ke depan. Jadilah kita seorang pemilih yang rasional, yang bisa membandingkan mana yang lebih baik dan mana yang tidak. Yang bisa membandingkan calon-calon dari sekian itu yang mempunyai visi, misi, program, dan strategi yang jelas dalam kurun 5 tahun ke depan. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa pro rakyat, karena semuanya pasti akan mengatakan semua calon pro rakyat. Tapi mari kita tintingi, mari kita telaah, mari kita cari. Kira-kira dari semua visi, misi, program, strategi yang jelas, itu dari mana? Bagi calon siapa? Maka dari itu, karena apa? Karena pemilihan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak di alam akhirat. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan sesuatu, termasuk di situ adalah memilih seorang pemimpin yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak sertai dengan ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya telinga, mata, akal pikiran, hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak di alam akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari betul-betul ini adalah satu hal yang prinsip dalam kehidupan kita. Yang kita bisa membandingkan mana yang lebih baik dari segi keagamaannya, yang lebih baik dari segi program-programnya yang jelas, bukan hanya sekedar mana yang lebih baik yang memberi. Kalau kita memilih karena diberi, itu hanya kesenangan sesaat dan mungkin akan membawa kekecewaan 5 tahun ke depan. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua umat Islam, karena seorang pemimpin adalah pancaran dari pemilihnya. Kalau dia jadi pemimpin hanya karena memberi, maka yang timbul apa? Korupsi yang merajalela. Karena gelem ora gelem, mau tidak mau, dia sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan pemilih. Dia akan berpikir bagaimana kita bisa memulihkan pengeluaran tersebut. Seorang pemimpin adalah pancaran dari pemilihnya.
Bagi kita umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu kita akan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu, mari kita berintrospeksi diri bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban kita sebagai Muslim. Semoga Indonesia saat ini yang tidak sedang baik-baik saja diberikan oleh Allah seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan ke depan, perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih untuk kita semua. Maka dari itu, mari kita semuanya mulai dari sekarang untuk nintingi, untuk mencari rekam jejak dari calon-calon pemimpin yang ada, mana yang lebih baik untuk kita semuanya dan mana yang lebih baik untuk kemakmuran Indonesia, keadilan Indonesia, dan juga lebih baik untuk agama kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa taqalana fi sumrati sabirin wa qurrabbir warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul haqqul mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahwa negara kami Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami pemimpin yang bisa membawa perubahan ke depan yang lebih baik, yang kuat dan dapat dipercaya, yang bisa menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bisa membawa Indonesia adil dan makmur untuk semua. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.